Selamat pagi semuanya, terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini, terima kasih telah mengikuti video ini. Hari ini kita akan belajar tentang personal branding. Sebagai seorang public relations atau sebagai orang komunikasi, personal branding merupakan sebuah kebaharuan dalam teknik branding dan terus berkembang sampai sekarang, sampai saat ini. Dan branding dalam personal branding sampai saat ini perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan teknik-teknik branding yang lain, dibandingkan dengan destination branding, dibandingkan dengan city branding gitu. Kenapa personal branding berkembang dengan pesat? Karena secara individu manusia memiliki karakteristiknya masing-masing, dan dengan personal branding mereka ingin mengembangkan karakteristik itu. Itulah yang menyebabkan personal branding itu sekarang berkembang sangat pesat. Bahkan setiap orang punya caranya sendiri, punya triknya sendiri, punya karakternya sendiri untuk meningkatkan karakternya dalam personal branding. Nah, sekarang kita akan mempelajari personal branding. Baiklah. Brand adalah identifikasi berupa nama atau simbol yang mempengaruhi proses pemilihan suatu produk atau jasa, yang membedakannya dengan produk pesaing serta memiliki nilai bagi para pembeli dan penjualnya. Brand atau merek dengan nama, istilah, tanda simbol atau desain, atau kombinasi dari semua itu yang tujuannya untuk memberikan identifikasi dan perbedaan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Brand atau merek adalah sesuatu yang tidak terlihat, tetapi efeknya sangat nyata. Ya, sebelum ke personal branding, dalam menilai branding, kita harus benar-benar melihat sesuatu secara utuh. Ya, brand merupakan sesuatu yang tidak terlihat secara eksplisit, tapi itu terlihat secara nyata. Contohnya apa? Contohnya di perusahaan sesuatu menggunakan warna tertentu pada seragam karyawannya. Nah, untuk orang yang tidak memahami itu akan menganggap, oh ya sudah, warnanya memang mungkin disamakan dengan logo produknya, logo perusahaannya. Tapi ternyata pemilihan warna pada pada seragam perusahaannya itu, pada seragam karyawannya itu merupakan salah satu dari teknik branding. Ya, kenapa? Agar semua orang yang melihat karyawan tersebut akan mengingat logo perusahaan. Terlebih lagi, brand melekat juga pada karyawannya. Nah, karyawan tersebut juga akan diingat sesuai dengan brand tersebut. Contohnya adalah, oh dia karyawan perusahaan X, pantas aja cocok banget ya dengan warna bajunya. Setiap orang yang melihat dia menggunakan baju karyawan tersebut dengan warna dari logo perusahaan tersebut akan semakin cepat mengingat, akan semakin mudah mengingat, dan akan selalu mengingat karakter dari logo perusahaan tersebut. Nah, itulah brand. Meskipun tidak tersiratkan, tidak tereksplisit bahwa oh itu bagian dari logo perusahaan, tidak. Mungkin orang awam, apalagi orang awam, tidak akan itu secara eksplisit. Oh iya, ternyata itu bagian dari brand, tidak. Itu kenapa brand. Nah, brand itu merupakan hal yang sangat unik karena bisa ditanamkan di mana saja. Apalagi saat ini dengan perkembangan digitalisasi, dengan perkembangan teknologi, dengan berbagai macam tools-tools digital, perkembangan dari brand sangat berkembang, sangat maju, dan sangat pesat. Bahkan sekarang, secara pribadi manusia bisa menciptakan brandnya sendiri, yang kita kenal dengan personal branding. Personal branding merupakan brand yang diciptakan secara individu dengan karakteristik individu yang diinginkan olehnya. Itu secara sederhana. Kenapa? Karena sekarang beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ketika kita ingin membuat brand, kita harus menggunakan tools tertentu, menyewa perusahaan tertentu, agensi misalnya, untuk menciptakan brand kita. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan berbagai tools media sosial, dengan berbagai tools digital yang ada, bahkan setiap individu bisa menciptakan brandnya sendiri, bisa menciptakan citranya sendiri, bisa meningkatkan namanya sendiri dengan keinginan sendiri, beserta karakteristik yang diinginkan olehnya. Tetapi banyak juga orang sembarangan atau tidak sesuai dengan karakteristiknya yang ingin diciptakan dalam membuat personal branding. Salah? Tidak. Karena
Itulah karakteristik brand. Nah, dalam konteks akademik, kita akan mempelajari bagaimana cara yang tepat. Nah, tepat ya, jadi berarti belum tentu ya apa yang orang lain yang tidak mengerti akademiknya itu salah, tidak. Tapi dengan konteks akademik, kita akan berusaha mempelajari bagaimana cara yang tepat yang bisa membuat personal branding seseorang itu menjadi lebih baik lagi sesuai dengan karakteristiknya. Kenapa? Bisa aja nanti kalian bekerja di agensi juga. Nah, di situ kalian mungkin akan mempelajari bagaimana cara membuat personal branding seseorang. Ya, karena konteksnya adalah individu, kita harus melihat tuh citra individu itu sendiri. Nah, oleh karena itu, berbagai macam konteks branding itu sangat melekat pada personal branding saat ini. Ya, oke. Branding adalah sebuah upaya memperkenalkan produk hingga produk itu dikenal, diakui, dan digunakan oleh halayak. Begitu pun dengan personal branding. Ya, branding juga dipandang sebagai sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menyampaikan sebuah pesan dengan jelas, mengkonfirmasi kredibilitas dari pemilik brand itu sendiri, menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal, memotivasi peminatnya, hingga menciptakan sebuah kesetiaan. Persaingan dan perkembangan zaman mengharuskan perusahaan atau perorangan untuk mengembangkan brand yang mereka miliki dengan metode lebih jitu. Karena setiap saatnya bermunculan brand baru sebagai pesaing mereka dalam mendapatkan tempat di hati publik. Salah satu metode yang digunakan ialah personal branding. Ya, personal branding adalah suatu kesan yang berkaitan dengan keahlian atau perilaku maupun prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Personal brand dapat dijadikan suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang. Ya, jadi secara sederhana personal branding adalah bagaimana seorang individu ingin mencitrakan dirinya seperti apa. Nah, personal branding ada yang menggunakan konsep tertentu untuk menciptakan citra tertentu, ada yang tidak. Tidak gimana? Karena dia sudah memiliki nama sebelum dia mengenal konteks digital. Ya, atau dia sudah punya nama besar dari prestasinya, dia tidak perlu lagi membuat konteks dari personal branding itu secara dasar karena dia sudah terkenal. Nah, untuk yang belum terkenal, untuk yang kita harus membuat orang bisa mengingat kita. Nah, tadi data branding itu ada cara bagaimana orang mengingat kita, melihat kita, terus memikirkan kita. Itulah branding. Nah, personal branding juga seperti itu. Bagaimana orang mengingat kita, melihat produk kita, terus menggunakan jasa kita. Tools yang digunakan saat ini adalah media sosial. Tentu itu sangat memudahkan dalam personal branding. Ya, apalagi bagaimana nanti kita membuat citra. Citra merupakan gambaran dari apa yang kita buat sesuai dengan keinginan kita. Harus sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kita belajar dan konteks akademik, kita belajar bagaimana membuat strategi personal branding sesuai dengan karakteristik orang itu sendiri. Ya, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, seorang agensi public relations atau seorang orang komunikasi harus dapat mengutamakan karakteristik orang tersebut. Jangan menciptakan sesuatu yang tidak ada pada orang itu. Kenapa, Pak? Agar lebih mudah. Makanya strategi yang paling awal untuk membuat personal branding yaitu membuat sesuatu yang sudah terlihat pada orang tersebut. Misalnya orang tersebut sudah terkenal sebagai seseorang yang suka gotong royong. Ya sudah, kita buat personal branding dia dari sisi tersebut. Jangan membuat personal branding sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Misalnya dia itu bukan orang yang suka bersih-bersih, tiba-tiba kita membuat personal branding dia, menciptakan strateginya dari hal tersebut. Itu tidak bisa.
Kenapa? Karena itu akan membuat kerja kita menjadi lebih lama dan belum tentu juga dilihat orang. Karena ingat, dalam citra, gambaran itu sangat penting. Nah, yang termudah dalam membuat gambaran adalah sesuai dengan karakteristik orang itu. Ketika orang itu seorang pemimpin yang tegas, kita bisa membuat personal branding dari hal itu, dari sudut pandang itu. Baru kita kembangkan sistemnya seperti apa. Ketika orang itu suka menyanyi atau musikalisasi atau berpuisi, kita buat personal branding dia dari itu. Itulah kenapa tadi dikatakan bahwa personal branding itu merupakan cara bagaimana orang mencitrakan dirinya. Ingat ya, mencitrakan diri artinya sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri. Itu sangat mudah dan akan lebih mudah lagi kita menciptakannya karena orang-orang atau publiknya sudah melihat sedikit citra yang ada pada dirinya, kemudian kita nanti kembangkan dengan personal branding sehingga orang lain akan lebih kuat mendapatkan citra dari orang yang kita buat itu. Gitu kira-kira ya. Kita lanjutkan. Kemudian, personal branding adalah penjelasan atau proses komunikasi tentang kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, keahlian, perilaku, prestasi, keunikan, dan bagaimana semua itu menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya persepsi tersebut dapat menjadi suatu identitas yang digunakan oleh orang lain dalam mengingat seseorang. Ingat ya, prinsip dasar dari personal branding adalah bagaimana orang mengingat-ingat semua apa yang kita buat. Mengingat citra dari apa yang ingin kita buat. Yang ingin kita buat karena kita menempatkan diri sebagai seorang yang menciptakan personal branding. Ya, tadi ada keahlian, ada nilai-nilai, ada prestasi. Nah, nilai-nilai itulah nanti akan kita buat sebagai bibit dasar menciptakan personal branding seseorang. Tujuannya adalah untuk membuat orang mengingat. Contohnya, oh, si A sebagai seorang pemimpin yang sangat mengerti tentang rakyat kecil. Si A sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli dengan lingkungan. Si B adalah orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Nah, karakteristik dari personal branding bisa dilihat dari berbagai macam hal, seperti tadi nilai-nilai, konteks pekerjaan, prestasi, kemampuan, keahlian, dan semua itu ada melekat pada diri seseorang. Lalu bagaimana Pak jika kita ingin menciptakan sesuatu yang di luar dari konteks pribadi itu bisa, tapi akan membutuhkan waktu ini sangat lama karena kita harus men-setting-nya dari nol. Contohnya, dia tidak punya prestasi olahraga, kemudian kita ingin menciptakan sebuah personal branding, dia orang yang sangat suka olahraga dan memiliki prestasi olahraga. Berarti kita harus memulai dari dirinya, belajar teknik olahraga, ikut berbagai macam pertandingan, sehingga dia memiliki prestasi dan harus berprestasi. Kemudian prestasi itu terus diulang, terus diulang, terus diulang, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang paling gampang, yang paling mudah dalam strategi, karena dalam strategi itu kita harus melihat juga kompetitor kita ya. Kalau kita terlalu lama menciptakan strategi, maka kompetitor kita akan menyaingi kita. Jadi yang paling mudah adalah mulailah dari karakteristik atau hal-hal atau nilai-nilai atau prestasi yang sudah dimiliki dari orang tersebut. Jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan oleh orang tersebut juga. Itu akan memperberat strategi kalian, akan memperberat juga citra orang tersebut. Karena citra dibuat atas kesukarelaan. Kenapa? Agar lebih mudah ke kitanya. Bayangkan kalau kita menciptakan strategi yang tidak disukai oleh orang yang ingin kita branding, orang tersebut juga tidak akan dengan senang hati mengikuti strategi kita. Padahal citra itu yang kita kejar adalah citra positif. Selain dari apa yang dilihat orang, itu harus menimbulkan emosi yang positif. Karena emosi lah yang lebih gampang untuk diingat oleh orang. Untuk masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam alam bawah sadarnya, dan emosi itulah yang sebenarnya kita kejar sebagai seorang pembuat citra positif. Bayangkan gini ya, orang yang punya look terlihat bagus, terlihat baik, terlihat bagus segala macam, tapi ketika dia emosional, dia marah sama orang, dia kurang pas menempatkan emosinya pada orang,
hal yang dibuat itu akan rusak. Tapi sebaliknya, jika kita membuat personal branding sederhana, tapi mengutamakan emosi yang lebih positif untuk mendukung karakteristik yang dimilikinya, kemudian kita dorong terus dengan emosi yang positif, maka itu akan lebih cepat diingat oleh orang, dimengerti oleh orang, akan dipilih oleh orang. Karena personal branding fokusnya adalah menciptakan citra yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, bisa apapun, bisa kalian, bisa prestasi, kan tadi bilang ada prestasi ya, mungkin dia punya prestasi menghafal, atau dia punya prestasi musikalisasi puisi mungkin, atau dia punya prestasi lain di bidang-bidang yang dikejar olehnya gitu. Dan ingat, sebagai seseorang yang fokus pada pembuatan branding, pembuatan personal branding, kita harus melihat sesuatu sesuai dengan realitasnya. Jangan kita pengen ketika melihat seseorang, ah ya udahlah, karena kamu itu terlihat seperti orang yang jago musik, meskipun kamu gak suka musik, ya udah kita buat aja branding citra musik. Karena saya juga kebetulan suka musik. Gak boleh seperti itu. Itu akan memperberat kita, memperberat orang yang ingin kita branding. Yang paling mudah adalah kita mengikuti realitas yang ada pada diri orang tersebut. Ya, memperkuat apa yang sudah ada itu jauh lebih mudah daripada memperkuat apa yang belum ada. Kalau apa yang belum ada harus diadakan dulu, dibuat dulu citranya, baru diperkuat. Sedangkan apa yang sudah ada, yang sudah dilihat sama orang, itu akan lebih mudah diperkuat dan lebih mudah diantisipasi. Karena berbagai macam nilai yang sudah dilihat itu tetap harus diantisipasi dengan strategi tentunya. Nah, tadi kita udah ngomong strategi. Strategi merupakan desain yang diciptakan oleh seorang untuk menciptakan personal brandingnya. Ya, ada berbagai macam desain untuk mengkomunikasikan makna dari sebuah brand. Pertama, kita bisa mulai dari atribut. Ya, atribut itu merupakan merek yang mengingatkan orang tentang atribut tertentu, misalnya keawetan produk. Ya, atribut nih sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang berbeda dari yang lain, yang mencitrakan personal seseorang dalam sebuah merek. Ya, kalau dalam konteks personal branding, atributnya apa? Contohnya adalah apa yang dia gunakan. Misalnya dia menggunakan baju tertentu dengan warna tertentu untuk mencitrakan sesuatu hal, gitu. Atau dia menggunakan kacamata tertentu untuk mencitrakan sesuatu hal, atau dia menggunakan jam tangan tertentu. Atribut itu digunakan oleh dia untuk mencitrakan sesuatu untuk dirinya, ada untuk memperkuat citranya. Contohnya, dia itu suka lari. Nah, kemana-mana dia menggunakan kaos pelari. Dan dia ikutin, setiap pagi itu dia lari. Entah dia pakai bandana, entah dia pakai apa. Gitu. Atribut-atribut itu akan membuat orang ingat pada dirinya. Bahkan akan menilai dia suka olahraga. Karena, wih, keren nih dia. Dia tiap hari lari juga. Nah, dengan atribut yang mendukung itu, atribut yang digunakan olehnya, entah itu bandana, entah itu apa, itu membuat dia semakin kuat brandingnya. Beda dengan misalnya dia cuma pakai kaos polos, celana polos, kemudian dia lari. Itu akan berbeda dengan berbagai atribut yang digunakan olehnya. Ya, entah itu pengukur detak jantung, atau pengukur kalori, atau pengukur apapun itu digunakan untuk memperkuat brandingnya. Misalnya dia pemusik, nah, dia menggunakan berbagai atribut yang berhubungan dengan itu, digunakan setiap hari agar orang lebih kuat lagi untuk mengingat dia suka musik. Ya, begitu. Jadi, pertama, kita bisa mulai dari atribut yang digunakan olehnya. Kedua adalah manfaat. Berbeda dengan atribut. Apabila atribut diterjemahkan sebagai manfaat fungsional atau emosional, pelanggan tidak membeli atribut namun langsung membeli karena memerlukan manfaat dari produk tersebut, misalnya produk susu yang high calcium.
ya. Kalau dalam konteks personal branding, manfaat yang digunakan adalah berupa jasa. Biasanya bisa juga berupa produk, ya, berupa produk. Tapi personal branding biasanya ingin nge-branding dirinya sendiri. Tentang produknya oke bisa, tapi yang lebih banyak tentang jasa yang ditawarkan olehnya. Misalnya selebgram, ya, apa sih yang dibuat olehnya? Karena kebanyakan orang itu melihat kita karena manfaatnya. Misalnya kita fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan edukasi, akhirnya orang oh iya, kamu bermanfaat banget, informasi yang Anda berikan pada saya itu membuat saya bermanfaat. Gitu, dengan apa? Dengan berbagai macam personal branding yang Anda lakukan. Misalnya dia fokus pada pendidikan, dia ikut berbagai macam kegiatan-kegiatan pendidikan seperti mengajar di tempat-tempat yang jauh, dia memberikan pendidikan gratis, dia memberikan tools-tools pendidikan bagi anak-anak yang berkurang konteks pendidikannya, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah ketiga. Ketiga adalah nilai. Merek juga menampilkan sesuatu mengenai nilai-nilai, ya, seperti produk dengan prestasi tinggi atau yang lainnya. Nilai. Nah, konteks nilai ini sangat luas sekali, apalagi dalam personal branding. Nilai apa yang ingin kita buat? Contohnya kita ingin membuat nilai dia seorang aktor politik mungkin, atau seorang aktor agamis mungkin, atau seorang aktor yang sportif mungkin, atau ya apapun yang ingin kita buat, kita tergantung pada nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nah, setelah kita menentukan dia ingin jadi seperti apa, kita mulai meng-create nilai-nilai ini. Contohnya gini, ketika kita ingin membuat personal branding orang yang suka olahraga, yang benar-benar orang yang energik banget gitu, sportifnya banget, dia ikut-ikut berbagai macam olahraga, dia sehat luar biasa, kita mulai dengan nilai-nilai positif yang bisa kita lihat dan diperlihatkan pada orang yang contohnya dia minum air putih setiap hari, mengurangi berbagai macam soda-soda yang bisa memperburuk keadaan olahraga dia, ya, mengurangi goreng-gorengan, dia lebih makan makanan sehat, lebih menggunakan lebih mengutamakan sayur-sayuran, gitu. Nah, nilai-nilai hal kecil ini yang nanti akan memperkuat branding yang kita ciptakan. Dan nilai-nilai yang kecil ini justru nanti yang akan lebih kuat lagi untuk diingat sama orang. Kita mungkin ingat ada seseorang aktor olahraga sepak bola yang hanya menggeser minuman saja itu bisa berdampak luar biasa bagi perusahaan minuman yang digeser oleh dia. Karena aktor sepak bola tersebut dia sudah memiliki nilai. Dan dia aktif sekali untuk menciptakan, memperkuat nilai dia itu. Seperti olahraga, minum air putih, terus diulang oleh dia sehingga dia terkenal dengan seperti itu. Nilai yang sudah kuat itulah yang akan berdampak pada apa yang dilakukan olehnya. Nah, dalam personal branding kita juga harus fokus pada menciptakan nilai-nilai itu. Mulailah dari hal yang kecil, sederhana, tapi mudah diingat. Kayak tadi, minum air putih. Mungkin orang yang biasa minum air putih itu pasti biasa aja. Tapi ketika kita menciptakan personal branding itu terus diulang-ulang, terus kita brand dengan berbagai macam konteks lain yang kontradiksi dengan minuman itu akan lebih memperkuat lagi. Contoh kayak tadi kan, dia sudah membiasakan diri, memperlihatkan diri pada orang lain, dia suka minum air putih. Ketika dia menggeser minuman tertentu, kemudian dia mengatakan, minumlah air putih karena lebih sehat, itu jauh lebih berdampak karena dia sudah menciptakan nilai itu jauh lebih lama. Tidak perlu mahal kan beli air putih, dibandingkan kita harus membuat publicity iklan yang sangat luar biasa besar dengan bayaran sangat luar biasa. Kita lebih mudah lagi dengan personal branding menggunakan nilai-nilai yang sudah bisa kita ciptakan dari hal yang sederhana. Contohnya membiasakan lari pagi, bertemu dengan banyak orang. Hai guys, ayo kita ikut lari pagi yuk, yuk jogging. Ya. Nah, hal itulah justru yang akan memperkuat brand dia suka olahraga. Ya,
kepembiasaan terhadap nilai-nilai yang memperkuat brandingnya. Jangan hanya sekali-sekali aja minum air putih, kemudian nanti besoknya dia memperlihatkan lagi minum Coke segala macam. Nah, itu nggak akan memperkuat nilai apapun. Tapi kalau dia membiasakan diri, misalnya dia tiap hari ikutan, yuk jogging yuk, ajak orang lain, yuk jogging yuk, jogging, jogging, ayo jogging, minum air putih, terus dia olahraga tiap hari, mengajak orang untuk hidup sehat, makan-makan juga dia dijaga, dan nah nilai itulah yang akan membuat orang ingat pada dirinya. Ya, yang keempat adalah kepribadian. Ya, kepribadian, merek menggambarkan kepribadian seseorang. Personal branding akan menarik orang dan gambaran sebenarnya tentang citra dirinya cocok dengan citra yang diciptakannya. Kepribadian, setelah nilai itu kita harus menciptakan kepribadian yang sesuai dengan itu. Contohnya gini, orang yang suka olahraga itu akan bisa menahan emosinya. Ya, karena secara adrenalin juga, meskipun hormon adrenalinnya akan tinggi, tapi dia akan lebih gampang menahan emosinya. Kan diperlihatkan itu, dia jadi lebih ramah sama orang, lebih sehat juga. Kemudian dari uh, sisi kesehatan juga akan diperlihatkan sama orang. Nah, itu akan menciptakan kepribadian. Nah, kepribadian itu dibuat, di-create dalam personal branding. Dan menciptakan kepribadian tingkat tertinggi. Sehingga nanti orang akan berpikir bahwa, oh iya ya, dia ternyata emang suka olahraga banget sekarang. Wah, dia bagus nih kayaknya dia brand ambassador olahraga. Nah, pribadian adalah merupakan konteks tertinggi. Lama, dan personal branding itu susah. Jangan berpikir bahwa membuat personal branding itu hal yang sangat mudah. Justru sangat sulit dibandingkan dengan corporate branding. Karena corporate branding, tools-nya sudah ada dalam menciptakan jalur perusahaan itu sudah ada. Sedangkan personal branding itu jauh lebih luas lagi karena konteksnya adalah individu. Kompetitornya jauh lebih banyak lagi. Ya, bisa strategi bisa. Banyak hal sekarang yang bisa kita lakukan untuk menciptakan personal branding. Contohnya dari diri kita sendiri deh. Kita pernah sadar nggak sih ketika kita pakai baju, wah, bajunya harus pas nih dengan celana. Wah, aku orang lupa pakai sunscreen nih. Wah, aku harus pakai hand body dan segala macam. Itu bagian sebenarnya ada bagian dari personal branding kita untuk menciptakan citra positif agar orang lain melihat kita. Nah, itu pun personal branding. Hanya bedanya itu kita lakukan secara tidak sengaja dan tidak sadar mungkin. Nah, personal branding diciptakan lewat strategi. Apalagi sekarang ada tools media sosial. Nah, tools media sosial ini memperkuat branding dalam personal branding. Tapi dalam menciptakan personal branding lewat media sosial kita harus hati-hati. Ya, karena semakin banyak toolsnya, semakin banyak publik yang melihat kita, semakin akan menimbulkan multi makna jika kita tidak hati-hati dalam menciptakan personal branding itu. Ya, kita bisa menciptakan dari berbagai macam hal personal branding itu. Ya, dari hal yang positif tentunya, dari berbagai nilai yang positif akan menciptakan emosional yang sangat positif bagi publik kita terhadap kita, dan itu akan menciptakan kepribadian yang baik yang dilihat dan diingat oleh publik kita. Nah, itulah personal branding. Strateginya banyak, sangat banyak, dan contohnya apalagi sekarang ya, eh, semakin banyak selebgram yang sudah mulai mengutamakan personal branding mereka. Contohnya bagaimana cara mereka berbicara, menciptakan, memperlihatkan bagaimana cara mereka berpakaian, kemudian dia membuat konten-konten yang sesuai dengan kepribadian dia, yang agar orang melihat, oh dia tuh seperti itu. Dia suka naik gunung, dia buat konten-konten tentang pegunungan, hiking di gunung, camping, gitu.
kemudian potret-potret yang sesuai dengan itu, dia berdiri di atas gunung dengan sunset, dengan sunrise, terus dia memfoto dia berada di atas lautan awan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagian dari bagaimana orang itu menciptakan personal branding dia agar terlihat positif. Ya, tentu yang kita kejar adalah citra positif. Citra positif yang kita buat untuk agar orang itu diingat, dilihat, dan akhirnya apa yang ditawarkannya, baik itu produk dan jasa, akan dibeli oleh orang, digunakan terus-menerus, dan menjadi pilihan utama bagi publik tersebut. Begitu. Ya, sangat banyak personal branding itu, dan sangat luas. Sampai sekarang malah semakin berkembang, apalagi kemarin presentasi tentang personal branding ya, karakteristiknya sangat luar biasa. Oke, sisanya tinggal kalian baca di modul ya. Terima kasih telah mengikuti program hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal tertentu itu hanyalah sebagai contoh perkuliahan, tidak ada niat untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Terima kasih semuanya. Tetap kerjakan kuis dan tugasnya, kerjakan tepat waktu, bukan tepat waktu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.